Ada pepatah Cina yang bilang, Iya. waktu terbaik untuk nanam pohon itu 30 tahun yang lalu. Waktu terbaik kedua itu saat ini. Keren banget. Tuh. Nih, ye fu seng cao, Nah, seng itu cao dia. lah. Ye man wa fu ye seng cao fong wo lai. Ah, itu dia artinya. Itu dia, kan? itu di salahnya di situ. Karena lu baru mulai langsung pakai dana yang gede. Nah. Dananya kecil-kecil dulu aja belajar. Ingat, sedikit demi sedikit lama-lama capek juga. Jadi bukit dong. Jadi bukit Oh iya, jadi dong. bukit. Lama-lama Gimana jadi sih? bukit. Itu. Jadi bukit. Isi dulu ini. Otak. Bukan. Totok wajah. Udah sebat gua lihat. Apa? Nama-nama komika yang minjem duit. Pulang kantor ngopi di kafe, lepas lebaran habis gawe, ngobrolin topik yang lagi rame, ada artis yang kece, hanya di saldo, saling dengar obrolan dari BRI. Tolongin dong Yud, ajarin gue Yud, gue pengen main saham nih, pengen beli saham nih, susah nih. Saham apa yang bagus ya buat Oke. saham yang gue beli tuh, saham Chelsea apa saham Juventus yang gue beli? Beli saham gua aja gimana? Hah? Lu punya perusahaannya? Jadi lu beli gua, Dik. Gila. Gua tuh akan naik loh, Dik, ke Lu gak usah depannya, Dik. deket-deket kali. Tapi emang kenapa lu mau beli saham, Dik? Iya, gue pengen sukses aja kalau gitu kan. Terus kayak gue pengen dibanggain aja sama orang-orang kayak, ih sekarang Diki bisa main saham lo gitu, udah ngerti saham lo gitu oke, doang. Oke. Cuma buat gue, Dik, kalau lu mau beli saham tuh, lu nggak bisa tuh cuma pengen sukses doang. Karena kalau lu mau beli investasi di saham, Iya. lu harus mempersiapkan mental lu juga. Oh, gitu dong. Wah, Mental itu ya? itu mental. Oh, itu mental. Itu yang buat di atas sushi, Apa tuh? mentai. Wah, Pengemis wah, dong. wah. Pak, mentai, Pak. Minta ya. By the way, gue mau nanya nih. Apa? Kacamata lu asli? Asli dong. Iya, Ini kalau lu patahin patah nih, Dik. Oh ya jangan. Jangan ya, jangan. Oke. Oh, ini kacamata yang biasa lu pakai buat nembak burung tuh ini. Bukan. Gimana sih? Ini Biar kacamata gue kelihatan lu pinter atau tuh ada minusnya apa enggak? ada minusnya. Ada minusnya? Iya, jadi gue pakai kacamata minus biar mengimbangi otak gue yang minus juga, Dik. Nggak mungkin sih lu minus. Lu kan pinter bisa main saham di antara teman-teman kita yang lain. Iya sih, gue ngerasa emang gue pinter sih, Dik. Kenapa sih lu tertarik main saham begitu? Kan kita ngerasa nih, Dik, kalau kita kerja nih habis duitnya. Iya betul. Gue pengen yang kerja bukan cuma gue, tapi uang gue juga bekerja buat gue. Wih itu. Jadi bukan cuma badan kita yang kerja, uang kita juga bekerja, Dik. Wow. Itu. Dan itu udah berjalan sampai sekarang. Belum. Makanya gue Tadi masih lu kerja, Dik. teori, ternyata lu masih Iya. teori terus dari kemarin. Bener. Iya, Tapi- kalau gue udah uang gue yang bekerja, guanya udah nyantai, Dik. Iya, tapi gue pengen banget kayak lu gitu, bisa nyantai, akhirnya uangnya udah bisa bekerja sendiri. Oke. Gue pengen di hari tua gue tuh bisa pensiun dini lah. Ih, Bukan cuma cakep. pernikahan dong yang dini. Pensiun bisa juga dini. Pensiun juga dini. Iya. Itu gua. Ya makanya itu. Biar settle gua gitu. Oke, benar. Itu makanya kita perlu investasi sedari muda, Dik. Oh. Karena kalau investasi itu yang paling dibutuhin adalah waktu. Wah. Semakin banyak waktunya, itu semakin mungkin investasi kita akan naik gitu. Makanya kalau lu sekarang umur berapa? Udah hampir udah banyak lah 38. 38. Iya. Udah telat. Harusnya lu dari umur Wah, 2. telat gua. Harusnya dari umur Cuma gua 2. dari tadi udah beli saham ini. Udah emang udah telat. Udah gak bisa. Udah nggak bisa. Kenapa harus patokan umur? Kenapa patokannya umur bukan patokan Indomaret? Ini. Bukan. Itu kalau buat nanya jalan. Oh, nanya baru. jalan. Patokannya Indomaret Itu- doang, biasa gitu. Karena semakin panjang umur lu berinvestasi, Iya. kemungkinan untuk naiknya akan semakin besar. Oh, Karena kan begitu. perjalanan perusahaan itu akan membaik setiap tahunnya. Jadi kalau waktunya panjang itu makin baik. Oh, gitu. mempengaruhi juga ya. Mempengaruhi banget. Waktunya panjang gitu Makanya ya. kalau lu tadi bilang apa? Umur lu 38, ya Iya. udah mulainya sekarang. Jangan ditunda-tunda lagi. Oh begitu. Berarti nggak terlalu telat lah ya. untuk Nggak gua terlalu mulai sekarang. telat. Jadi katanya ada pepatah Cina. Pepacah. Ada Pepatah Cina? Aduh, kenapa jadi Dustin Tiffany ya? Ada pepatah Cina yang bilang, Iya. waktu terbaik untuk nanam pohon itu 30 tahun yang lalu. Waktu terbaik kedua itu saat ini.
keren banget. Tuh. Nih, iya fu feng cao, iya mana gua fu iya feng cao feng wala. Ah itu dia artinya. Itu dia, kan? itu Iya, itu dia. dia artinya. Gua sempet ingat doang, cuman nggak tahu artinya. Nggak tahu. Nah, gue Makanya cuma kayak inget gitu. artinya. Cuma artinya tapi nggak inget bahasa Mandarinnya kan. bahasa Ah, gua hafal Mandarinnya. banget nih. Gue tapi bener ya, ajarin lu jangan kaya sendiri lu. Gue juga Iya. pengen sukses juga kayak lu gitu kan. Mm. Gue feeling gue bagus nih, gue pengen beli yang ini nih kayaknya nih. Yang mana tuh? Ini nih, tuh dia. Tuh Nah ada. itu deh, kalau mau beli kita Katanya lagi turun-turun, katanya bagus lu bayarin. Iya benar, lagi turun itu emang bagus buat kita beli. Iya. Cuma kita nggak boleh beli berdasarkan spekulasi. Wuhu, mantap. Yes. To the moon gua, to the moon. Ih cakep. Udah sampai nih. Udah. Oh nggak usah. Biarin dia kerja sini. Dulu kan ini dia tukang cilok sepeda dulu dia. Ya, boleh lu ngeledekin gua. Yang penting malam ini gua to the moon. Idi. Itu demun. Lah nggak ngerti to the moon. Maksudnya apaan To the gitu? moon. Ngepik. Apa sih? Apa sih tadi? Ya ilah, makanya jangan ketinggian lu kalau ngomong. To the moon tuh Naik. naik. Jadi kalau suami senang itu tandanya dia lagi to the moon. Kalau bini ngomel lagi welcome moon. Datang bulan. Datang bulan. Datang bulan. Keren, Gua keren. berhasil. Lu kenapa? Coba lihat lu berhasilnya gimana? Nih, berhasil gua. Argentina kalah soalnya, makanya gua berhasil. Weh, Brasil. Oh, lu berhasil. Negara, Argentina Negara, itu Brasil. Ya lu katanya main saham juga. Iya, tapi gua malah Terus salah. kenapa? Mukanya ditekuk kayak pintu angkot. Hah? Kalah kan? Kalah gua. Oh. Lu salah. gimana? Menang tipis lumayan. Bukan menang. Oh, ini udah profit berapa persen? 30%. Gokil, profit 30%. Pergi membunuh dia, gokil. Gokil loh. Gokil. Iya. Lu naik 30% dalam berapa lama? Baru kemarin. Baru kemarin 30%. Cuma 30 gua. Cuma 30. Belinya? Gitu. Belinya berapa? 30.000 juga. 30.000. Kenapa, Bang? Nggak apa-apa. Karena itu kan remeh-remeh. Gua kan main sekali-sekali gede nih gua. itu Ya. di salahnya di situ. Karena lu baru mulai langsung pakai dana yang gede. Nah. Dananya kecil-kecil dulu aja belajar. Ingat, sedikit demi sedikit lama-lama capek juga. Jadi bukit dong. Jadi bukit. Oh iya jadi dong. bukit, lama-lama Gimana jadi sih? bukit itu. Jadi bukit. Jadi bukit Jadi kali. bukit ya. Lu udah 30.000 sekarang. Iya. 2 tahun lagi. Nah. Jadi 31.000. Nah, deh. Ya Allah, jangan gua samain. Mendingan miara kambing dah tuh. Tapi ini gue langsung terobsesi banget, Dik. Oke. Obsesi Baru banget. mulai gue langsung terdemun. Lu bayangin. Itu dia. Gila, kali ini gue bukan siapa-siapa. Tapi nanti lihat tuh. Jadi seseorang. Siapa-siapa pun bukan. Oh, mantep nih. Wis. Ini investasi. Wis. Mas, ada orangnya kali. Oh iya. Maaf ya. Itu demun nih. Itu demun juga. Tuh demun apaan? Main investasi, beli-beli saham. Bukan, ini aku lagi nonton itu. YouTube BRI. Ini namanya Berkendara Menuju Kebaikan. Ada gak? Yoi. Jadi ini tuh program BRI Peduli, namanya ini Sekolahku. Ini kegiatan program motoran ke pelosok-pelosok begitu. Tapi sambil membantu kebutuhan sekolah dan renovasi sekolah yang kurang layak. Ini tuh merupakan wujud kepedulian BRI dan tanggung jawab BRI untuk memajukan pendidikan anak Indonesia. Tuh keren banget Boleh tuh. dong, tepuk tangan dong, tepuk tangan. Mana? Nih tuh kayak di poster Oh itu tuh. iya. Kebetulan banget ada ya. Lah memang iya dipasang, namanya syuting. BRI Peduli. Bukan. Oh iya. Sekolahnya belum jadi ya? Kenapa? Tukangnya di sini lah. Borong. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Gua juga astagfirullah Ini jadi. saya kira biawak deh tadi. Tadi kan kita ngobrol. Saya nggak melet-melet doang. Begitu ya. Nggak gitu. Keren nggak? Mau dong ikutan kapan-kapan motoran gitu, tapi aku pakai motor listrik ya. Motoran, bantu sekolah-sekolah kau naik? Pakai motor listrik yang masih ada colokannya. Kebetulan mamaku ikut masih nyetrika. Ajak ke dicolok. Oh, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Gua Allah. kira gua ya Allah. Sekarang gue yang kaget lagi nih. Keling ini. Oh udah keling. Iya. Ya Allah, kaget banget. Mama, Ini nggak kelihatan jago. dari Oh tadi. iya. Ini udah keling, guys. Ini Kok- tuh si paling paham, si paling saham nih. Parah. Ini baru keren ini. Parah. Udah keling, betul. Parah. Terbaik. Yoi. Ini lagi ngajarin kawan-kawan ini ya soal main saham-saham gitu. Iya, Ya? aku lagi main saham juga nih, minta Jadi tolong. sebenarnya nggak ngajarin sih, Gil. Gue cuma sharing pengalaman gue sebagai orang sukses. Patokan sukses tuh segimana sih? Ya segua. Makanya ini udah
lebih sukses, ini lebih sukses. Kalau patukan sukses kayak lu, mendingan gue nggak sukses. Benar. Tapi sulit ngajarin mereka. Ini Diki kemarin ini mau itu main-main kayak gitu, malah apa namanya? Itu yang sama leader apos itu loh. Iya. MLM itu aku ketipu juga. Gagal coba lagi. Hampir nih kemarin ketipu. Mindsetnya. Makanya jangan apa ya, jangan kehebohan. Tapi Betul. ilmunya nol. Isi dulu ini. Otak. Bukan. Totok wajah. Materi dia tuh disuci tuh. LKS ya. LKS benar. LKS. Iya kayak gitu ya. Aku namanya kan sekarang lagi trial coba-coba terus. Makanya aku kan nggak tahu kan ilmunya lebih tahu tuh si Yuda. Iya. Makanya aku tanya. Dan emang gitu Gel, buat orang yang baru mulai gagal tuh wajar. Oh gitu ya. Ya karena emang gue juga awalnya kayak gitu. Sampai saat ini udah bisa berarti. Masih gagal juga. Kan mentor ya. Iya. Jadi gue tuh sebenarnya di sini jadi contoh buruk aja lah ya. Enggak dong. Tapi kan kok paham paling enggak. Iya, paham. Di pangku aja nih, di pangku. Agak kejauhan ya travelingnya ya. pangku aja. Jauh soalnya Jauh. di Maaf ya, taruhnya. makan mulu lahirnya nggak di meja operasi dia. Jadi? Meja catur dia. Makan. Tapi ini gimana? Siapa yang udah profit? Aku tuh demun 30%. 30%. Tapi masanya kecil. Oh. Iya, karena telat nonton kontennya Yudamologi. Udah homologi. Enggak apa-apa ya kecil-kecil ya Yud ya. Nggak apa-apa. Iya. Karena kalau baru mulai, kalau langsung gede juga malah jadinya bahaya gitu ya. Oh. Jadi mulai dari angka yang kecil dulu aja. Iya. Aku pengen untungnya gede, jadi aku beli langsung gede-gede gitu. Nggak boleh gitu. Makanya salah gitu. Iya. Mending kita ngobrol sama Yuda Keling soal bagaimana bermain saham. Oke. Bilangin jangan main Gel. Tapi apa? Kita mulai dengan sesuatu yang lebih baik. Apa? Investasi saham. Investasi saham. Saya suka nih, smart. Oh iya. Kata-kata itu juga harus dibenarkan ya. Bener. Soalnya orang bilang main saham. Iya, Main saham, kesannya main itu saham. kayak cuma main-main, padahal kan Padahal ini investasi. investasi untuk masa depan kita yang lebih baik gitu. Nah, Keren. pertanyaan Kuling, kenapa kok tiba-tiba si investasi saham ini? Gua Tapi tuh- kok main-main comberan udah lama kan? Iya. Gua nggak main comberan, gua investasi comberan gua. Keren banget. Kenapa kok tiba-tiba investasi saham ini gimana sih? Awalnya twistnya kayak apa sih? Kok kan stand up komedian. Betul. Ya. Terus sempat film lah, sempat film, misalnya YouTube juga. Iya. Konten kreator juga dulu. Berantem Mama Damkar, apalagi Iya. Itu baru-baru ini. Itu baru-baru ini. Itu Oh, baru-baru iya, ini. iya. Bukan hidup dulu kalau itu. hidup di penangkaran Musang Bula. Itu enggak. Itu enggak. Salah itu baca enggak. berarti informasinya saya. yang jalan di atas kabel, katanya bisa Iya. juga ya. Apa itu tupai? Dia tupai. Ternyata gue punya banyak kebisaannya gue sendiri Iya. nggak tahu ya. Binatang yang untuk membayar. Apa tuh? Tupai. Tupai. Gimana ini awal mulanya? Gara-gara pandemi. Jadi Oke. pas pandemi tuh kan kita semua di rumah aja kan. Betul. Nggak ada panggung stand up-nya. Ya iya, masa dilaci. Di rumah dong. Bener. Pandemi semua di rumah. Kecuali baterai dilaci. Tahu. Kayak stempel lurah di laci. Iya. Nah pas pandemi kan gue di dalam laci tuh ya. Enggak, yang bener yang mana? Di rumah. Lu rayap. Gue ini stempel lurah. Oke, lu tempera. Gue pas pandemi kan Ya. kita di rumah aja, sering banget main sosmed kan. Oh. Nah yang gue lihat itu saat itu pas pandemi banyak banget konten-konten tentang investasi. Jadi karena gue ngelihat banyak konten itu, terus gue akhirnya terinfluence lah gue. Ya. Oh ternyata kita bisa ya, Ya. beli saham terus menghasilkan keuntungan. Gue ikutan belilah. Oke. Nah saat itu emang kondisi pasarnya lagi murah-murahnya. Oke. Karena pandemi itu. Karena pandemi semua Iya. harga saham tuh jatuh sampai 60%-an. Ya. Gue beli dapat untung. Oke. Gue dapat untung, gue nggak kontenin tuh Gel. Oke. Pas sekali gue rugi, gue mikir gimana caranya gue juga dapat untung dari kerugian ini, gue kontenin lah. Di kontenin. Smart banget. Smart banget. Kayak TV lu, smart Smart TV. TV. Bener. Oh gitu, Li. Tapi berarti kan gini, maksudnya ada orang yang nonton semua. Cuman soal ketertarikan itu kan hal yang berbeda lagi gitu. Benar. Kadang-kadang orang melek investasi itu lambat banget. Apalagi soal saham ya. Misalnya kita yang biasa hidup, apalagi dari yang apa ya, dari bilanglah kolot ya kita ini ya. Iya. Maksudnya nyimpen duitnya ya Di Paling dalam bagus bambu. lubang paling. dalam bambu. Ada orang Betawi kayak gitu. Di dalam bambu. Masih ada. Ada kayak gitu. Yang di pohon. Enggak, di Enggak. rumah kayak balainya kan balai bambu. Oh gitu, kayak di bantal kan kita kalau di bantal. Iya. Untuk memahami bahwa
oke kita melek sama hal ini? Apa triggernya dari kau deh? Jadi sebenarnya gue tuh nggak paham sama sekali waktu pertama mulai. Jadi gue cuma lihat, oh kita bisa dapat keuntungan dari beli saham. Gue ikutan aja, karena kan saat itu kita nggak dapat Lu terjun kerja bebas sama berarti. sekali kan. Iya, yang terjun bebas. Terjun istilahnya. bebas. Jadi emang jatuhnya. perlu nyari duit kan. Nah, gue ngeliat, oh kita bisa kaya nih dari sini nih. Gue bisa punya McLaren nih dari sini nih. Ternyata setelah 4 tahun nggak punya nih McLaren. Cuma akhirnya gue beli saham ikutan dan dapat untung. Cuma karena dulu gue nggak ada ilmunya, akhirnya waktu kondisi pasarnya membaik, Ya. jadi rugi terus. Nah pas rugi akhirnya gue kontenin dan kenal sama banyak orang lah, diajarin gitu. Leng, sorry, gue tanya. Dari hasil lu main kira-kira udah bisa beli apa aja lu? Nah, Beli Udah dapat apa aja? Iya. Aqua 2 sih bisa gue. nah. Tapi ini sorry Ling, ini sorry. Mindset gua. ini tuh bener apa nggak? Bisa lagi nih. Apa? Diki nanya, mungkin kita awam nih. Iya. Kan Iya. kita kadang-kadang kayak udah dapat apa aja, udah untung berapa. Iya. Nah, kau tuh jawabnya dari tadi selalu nggak mau. Kenapa sih? Iya. Gue tuh nggak pengen ngomongin soal keuntungan karena takutnya orang yang nonton bakal Terbuai. terbuai. Padahal Iya. investasi saham tuh banyak resikonya juga Banyak resiko. gitu. Soalnya high risk ya istilahnya. Bener. Nanti orang cuma mikir, oke kalau gue beli saham, gue bisa langsung kaya nih. Padahal nggak gitu. Banyak oke. step yang harus Dilalui dilalui ya. juga iya, gitu. Makanya kalau ditanya soal angka sih gue nggak pernah mau ngomong kalau udah 3 miliar ya. Nah, tadi gua positive thinking loh. Oh, ini nggak menyebut takut ain mungkin. Nggak juga Mas. Juga. Kayaknya enggak deh, 3 miliar kayaknya enggak mungkin. Meragukan ya. Dengan grooming lu yang kayak gini. Nggak gitu dong. Nggak boleh gitu dong. Enggak, maksudnya dia mungkin tidak memilih untuk perawat gitu loh. Nggak boleh dong. Nggak boleh gitu dong. Paling berapa, Dik? Paling berapa kalau dari gini? Paling berapa? 1.200.000. Jadi gue 3 kali bikin stand up spesial, full ngomongin keuangan tiga-tiganya. Nah yang paling baru tuh ngomongnya soal uang, bukan investasi. Soal uang. Soal uang. Apa keresahan lu, Ling? Karena dulu tuh gue ngerasa semua masalah yang terjadi dalam hidup kita tuh cuma gara-gara uangnya kurang banyak. Oh, Jadi gue pikir penting nih mindset ini nih bener gue nih. pikir kalau kita punya duit semua masalah kelar. Tapi ternyata gue baru sadar uang itu emang selesaiin masalah. Tapi Cuma dia juga datengin masalah baru. oke, keren. Bagus, Contoh, bagus. gue baru sadar. Kayak bukan dia yang ngomong ya, kayaknya ngambil dari orang lain deh. Kayak ketempelan ya. Kayaknya ada boneka di belakangnya. Iya. Gue baru sadar ini Gil, ternyata nolak minjemin duit ke orang itu ya susah. Nolak minjemin duit ke orang itu susah. Iya, gue nggak tahu itu dulu. Karena dulu kan nggak ada yang minjem ke gue. Gue pikir bisa kayak, Gil minjem duit dong. Nggak mau, dasar miskin. Gue kira bisa kayak gitu. Ternyata nggak bisa gitu. Bisa aja lu. Nah, berarti ternyata minjemin duit itu Susah. susah. Minjemin apa nolaknya? Nolak minjemin duit ternyata susah. Karena dulu gue pikir bisa segampang nolak aja. Karena gue mikirnya kayak, kalau ada orang yang punya duit tapi nggak mau minjemin ke orang, itu orang jahat tuh. Gue bahkan sampai bernazar, gue kalau gue punya duit, gue akan bantu siapapun yang membutuhkan. Nah, saat ini lu lagi ada Saat duit ini atau gue gimana? lagi nyari gimana caranya batalin nazar sih gue. Gua udah gosok-gosok. Iya gue. Gua udah gosok-gosok nih. Nyesel sih gue nazar kayak gitu, nyesel sih gue. Gosok paha tuh si Nabi, Iya. gosok paha. Iya. Dan itu gue baru tahu ternyata kan kalau kita biasanya minjem duit grogi ya. Ya, Dipinjem grogi juga tau. iya sih. Iya, gue bahkan latihan gue sebelum Kagok minjem ya, gua. maksudnya Bahkan gue kayak- sampai bikin notes di handphone, template nolak minjemin duit. Serius lu? Serius, Contohnya? Mohon maaf banget, gue takut kalau minjemin duit hubungan jadi nggak enak. Terakhir, ini namanya gue gak usah sebut Iya, ya siapa iya, ya. iya, Terakhir kali minjemin soalnya begitu. Dia gue Oh, terakhir kali tuh gue bakal nggak enak nagihnya, tapi kalau nggak ditagih bakalan gedek dan kesel sendiri. Tapi sini rekening lu gue transfer aja, nggak usah minjem. Oh, nominalnya tapi beda. Gue sering banget begini nih sering gua. Oh gitu. Ada berapa banyak nolak pinjemin duit? Udah coba lihat, gua lihat. apa? Nama-nama komika yang minjem duit. Ada juga. Ada catatan semuanya ada. Tapi kemarin gue sempat posting soal soal saham BRI yang udah pasti cuan. Itu gimana? Maksudnya apa karena performa BRI-nya atau gimana sih? Jadi kalau dibilang pasti tuh nggak 100% pasti, Ya. karena namanya investasi saham pasti ada naik ada turunnya. Cuma memang saham BRI ini secara kinerja tuh lagi membaik. Oke. Misal contoh yang paling mudahnya ya, jadi tahun lalu sama tahun ini secara laba perusahaannya itu naik 17%. Oke. Tahun ini tuh profitnya kalau nggak salah 60,4 triliun.
17% termasuk gede dong berarti. Gede banget. Gede banget kan? Jadi tahun lalu labanya 50 triliunan, sekarang 60,4 triliun. Dan itu laba terbesar BUMN sepanjang sejarah Indonesia gitu. Oh, itu BRI itu. BRI. Terus juga ada yang kan kita pengen investasi tuh di tempat-tempat yang banyak orang udah percaya kan. Iya, iya. Nah, saham Bank BRI itu udah lebih dari 500.000 investor yang invest di sana. Karena fundamentalnya bagus. Karena iya betul, itu Terus dia. investori apa namanya istilahnya? Investor retail. Investor retail. Udah banyak yang percaya di saham Bank BRI. Oh gitu. Dan udah sampai 500.000 orang 500.000 orang. Berarti kok sekarang punya sahamnya BRI dong? Pegang. Oh iya? Pegang. Berarti kok datang ke BRI bisa kayak Udah kayak direktur dong lu. Udah bisa gua. gitu. Tapi benar ya, maksudnya bermain saham itu juga salah satu cara berinvestasi. Pak, ya high risk juga Iya. gitu, jadi harus paham gitu. Jadi sebenarnya peluang finansialnya tuh bisa banyak, tapi kan ilmunya juga penting ya. Betul. Itu makanya gue bilang tadi yang di awal soal waktu, sebenarnya kalau kita tarik dalam jangka waktu misal 11 tahun 12 tahun belakang, saham-saham perbankan itu memang secara kinerja tuh selalu membaik. Oke. Jadi kalau emang dibilang high risk, ya benar high risk, cuma secara keseluruhan investasi saham itu high risk. Ya. Tapi ada banyak perusahaan yang secara kinerjanya udah terkenal baik dan selalu ngasih return yang bagus gitu. Jadi resikonya nggak setinggi itu juga Iya, gitu. iya. Sekarang kita mau main yang remeh-temeh tapi mungkin ini bermanfaat dan bagus. Apa itu? Kita mau main games. Nah, gamesnya gampang. Tebak gaya selaraskan sesama. Ya gitu. Pokoknya nanti aku akan memberikan satu kata. Betul. Kalian harus memberikan gerakan dan gerakannya harus sama. Oke. Contoh. Namanya Oke, berarti ini contoh. bakyapak. Bakiapak. Tebak gaya kompak. Tebak gaya kompak. Kok dua kali ya? Tebak gaya kompak. Oke. Misal contoh dulu ya. Ya, oke. Aku hitung sampai 3 dulu ya, baru kalian gerakin ya. Memancing, oke, tenang ya. Pikirkan dulu. 1, 2, 3. Aku. Oke. Mudah. Easy. Soalnya sudah ada di tanganku. Iya. Yang pertama soalnya adalah Siap. menyelam. Siap? Tunggu. 1, 2, 3. Ini nahan nafas. Nyelam. Nyelam gini kan lompat dulu. Kan ada nggak perlu berenang. Nyelam nggak perlu berenang. Nyelam bisa begini. Itu tenggelam dong. Nyelam di kolam renang. Enggak, kalau nyelam nggak perlu berenang. Lu tahu diver nggak? Diver kan dia kan kalau dia ke belakang doang. Iya. Saya salah, maaf. Emang dari awal lu datang ke sini udah salah sebenarnya. Yuda. Oke. Yuda -1. Selanjutnya yang kedua. Oke. Menyelam di kolam cetek. Tunggu ya, tenang ya. Lu ada aja, tunggu tenang. Oke. Siap? 1, 2, 3. Dalam Masih dongkol tadi. Masih lu semana tadi? Ini doang tuh. Gue segini, kan gue semata kaki. Iya. Oh iya. Ceteknya. Gua cuma satu. Gua minus 2 dong ya, berarti gua minus 2. Aduh, minus 2. Enggak apa-apa. Aduh, Tadi kacau. -1 lagu doang. Iya. -1. Minus one. Minus 1. Musik doang. Iya. Musik doang. Yang bener gimana? Nih, helm di kolam cetek tuh begini. Nah. Yang dicari kan kompaknya. Mohon maaf. Bang, tadi kita pengen begitu, Bang. Kameranya tinggi, Bang. Kamera ngejarnya susah. Kamera ngejarnya susah. Teknis urusan mereka, lu gak usah mikirin. Oke, heran oke. banget. Kru lu semua kru lu. Udah ya. Lu puk lu. Kru. Selanjutnya. Kepanasan sambil kepedesan. Tunggu. Harus kompak. Kepanasan sambil kepedesan. 1, 2, 3. Balik dong. Tapi ini balik dong. Enggak, mesti tetap sama. Penting bener aja. Tapi Yuda ya, apapun tadi, kayak orang susah aja ya tadi. Emang gimana tadi? Mau nyelam, mau kepanasan. Mau menyelam, Gimana tadi? kepanasan, semua hasilnya ajak. Disuntik tapi ketawa. 1, 2, 3.
Oh enggak. Oke. Dari semua letak disuntik, dia di sini dari sini. Kenapa gue di sini? Kenapa di sini ya? Nggak kompak, Diki nggak kompak. Oke. -2, -1. Iya, tapi kok tetap sedih sih Yud. Tetap asam. Ini berapa nih gua? Tetap sedih. Oke, selanjutnya ya. Makan waktu konser. Ya, konser Inul. Ya. Oke. Konser Inul. Oke. Oke. Siap. 1, 2, 3. Ini sambil goyang dulu nih megang makanan. Oh, ntar. Ini kasihan banget yang ini benar coba deh. Yang ini kasihan banget. Itu apa gayanya gimana? Ini megang pop mie. Oke. Ini megang pop mie. Ini ininya, Yang garpunya. Jadi gua agak susah nih makanya gimana nih gitu. Kan? Ya kan? Susah ditolonginnya kan? Oke, ulang, coba. Coba ulang. Coba ulang, ayo, coba. Makan waktu konser. 1, 2, 3, yuk. Diki, Ranggi. Kayaknya itu copet deh. Hanya di saldo. Saling dengar obrolan dari BRI.